Gimana cara mendaftar KIP kuliah di perguruan tinggi swasta? Saya akan mencuplikkan beberapa poin-poin yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan sedikit perbedaan tentang KIP kuliah di PTN dan PTS. Pertama, kalau dibandingkan dari sisi kuota PTS cukup minim ya. Kalau semua PTN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan di UIN itu pasti ada KIP kuliahnya karena PTS sangat banyak, ribuan jumlahnya di seluruh Indonesia, 2000 lebih, maka tidak semua perguruan tinggi swasta itu ada KIP kuliahnya. Dari sisi kuota, kalau perguruan tinggi negeri katakanlah bisa kuotanya 500 sampai dengan 2000 lebih, di PTS rata-rata umumnya kuotanya berkisar 20, 25, dan ada mungkin yang 200, 100. Itu bergantung lobby-lobby kampus untuk mendapatkan kuota KIP kuliah yang relatif banyak. Tetapi di beberapa PTS yang ada di daerah itu kuotanya memang sangat sedikit, 10, 20, 50 gitu ya. Dan itu diperebutkan oleh para pendaftar yang relatif banyak. Jadi harus siap dengan betapa ketatnya proses seleksi dan kadang juga dibumbui dengan atraksi-atraksi bahwa ketika tanpa orang dalam, kalian bisa tidak lolos seleksi KIP kuliah. Itu realitas PTS di daerah. Kemudian kalau KIP kuliah di PTN, jalur seleksinya jelas SNBP, SNBT, serempak secara nasional sehingga alur pendaftarannya jelas, jadwal-jadwalnya juga jelas gitu ya. Tetapi ketika di PTS, pendaftarannya itu berdasarkan pengumuman masing-masing perguruan tinggi swasta. Ada PTS yang Mei sudah buka, ada yang baru dibuka Agustus, ada yang mungkin buka bulan 6, bulan 7. Jadi tidak serempak, beda-beda masing-masing PTS, dan PTS kadang dibuka bergelombang-gelombang, itu bergantung pada cara mereka untuk kemudian merekrut calon penerima KIP kuliah. Dan yang ketiga, hati-hati. PTS kalau bilang kuotanya banyak, itu hati-hati. Tadi saya kasih rambu-rambu. Umumnya PTS itu kuotanya hanya 20-25. Kalau bilang kuotanya 1000, kuotanya lebih dari 500, punya potensi bohong besar sehingga kalian harus cermati. Ada cara-cara yang dilakukan oknum-oknum di perguruan tinggi swasta yang kemudian menggunakan KIP kuliah untuk media promosi. Kalian ditarik dengan KIP kuliah, banyak yang daftar, kemudian diminta bayar UKT, dijanjikan KIP kuliah, ternyata nanti yang dapat hanya segelintir mahasiswa saja, sisanya dinyatakan tidak lolos KIP kuliah dan harus bayar UKT di semester berikutnya. Strategi-strategi semacam itu masih kita temukan di PTS-PTS yang agak sedikit nakal gitu ya. Jadi hati-hati untuk pendaftaran KIP kuliah di PTS. Singkatnya, kalau pengen daftar KIP kuliah di PTS, silahkan gali ke kampusnya, jadwal pendaftarannya kapan, website pendaftarannya di mana, kemudian kuotanya berapa, proses seleksinya seperti apa. PTS ada yang diseleksi, disurvei semua, ada juga yang tidak. Dan itu silahkan ditanyakan ke masing-masing PTS. Beda-beda. Saya sampaikan jadwalnya beda-beda. Dan kita tidak bisa share infonya satu persatu. Sehingga kalian sendiri yang harus proaktif. PTS yang kalian tuju mana? Silahkan tanya. Saran kita, maksimalkan potensi keterima kalian di SNBP dan SNPT. PTS tetap dijadikan opsi cadangan setelah kalian sudah berusaha agar keterima di PTN melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional yakni SNBP dan SNPT. Semoga catatan ini bermanfaat.